Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sebagaimana sebelumnya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Mari kita bersama-sama membaca kitab Syarah Riyadul Badi'ah, sebuah kitab dasar untuk teman-teman yang ingin belajar tentang dasar-dasar agama, juga cabang-cabangnya khususnya dalam ilmu fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi sekitar berapa nih? 96 halaman, dan alhamdulillah pada episode sebelumnya kita sudah sampai ke halaman ke-13. Mari kita lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa sifat Allah, lalu sifat baik sifat wajib, mustahil, jaiz juga pada para rasul. Juga kita sudah membahas tentang silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Juga kita sudah belajar tentang seperti apakah nanti di alam kubur, perjalanan kita di alam mahsyar. Itulah salah satu dasar-dasar ketauhidan kita. Udah lengkap ya, ada uluhiyah, ada nabawiyah, ada mughayabat, tapi ini masih level dasar. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman juga bisa membuka kitab-kitab yang khusus mempelajari ilmu tauhid, misalnya Jawharatul Tauhid. Mudah-mudahan nanti kita juga kitab-kitab lainnya yang lebih besar ya, kita berkesempatan untuk membaca bersama, mengimani juga, serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, karena saya juga tidak bisa membuat waktu semakin panjang, insya Allah kita akan membaca halaman 13 ya. Dan kita akan memulai melanjutkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu, dan Nabi Muhammad itu abyadu, itu kulitnya berwarna putih, musyarobun bihumrotin, dan dicampur dengan kemerah-merahan. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu khatamul anbiya'i, beliau ada penutup para nabi. Tidak akan ada nabi lagi ya setelah Nabi Muhammad SAW. Tadi kalau misalnya melihat sifat nabi, mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu ya dengan Rasulullah alam di alam akhirat ya, hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu dengan beliau lewat mimpi ya, mudah-mudahan ya. Meskipun kita banyak dosa, tapi kita senantiasa berharap bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda, dan juga mudah-mudahan itu bisa menjadi syariat kebarokahannya, kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa nahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin ya, tidak akan ada khatamul anbiya'i, tidak akan ada nabi lagi. Kalau ada yang mengaku nabi, otomatis itu nabi palsu. Wal mursalina, dan penutup para rasul, tidak akan ada juga rasul yang baru. Wa anahu wulida bi Makkah, beliau itu dilahirkan di kota Mekah. Wa bu'itsa biha, dan juga diutus sebagai rasulnya di kota Mekah. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana untuk umroh juga haji, dan mudah-mudahan keluarga kita juga semuanya ya. Wa hajaro, kemudian Nabi Muhammad berhijrah ilal Madinati, melakukan hijrah ke kota Madinah. Itu juga dua kota suci di dalam Islam ya. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke sana, ke kota Palestina juga, ke Tarim, ke tempat-tempat para habaib, ke tempat-tempat para rasul, para ulama-ulama. Mudah-mudahan bisa berziarah ke sana, bersilaturahim, melihat kebesaran Islam, sehingga kita semakin bangga sebagai orang Islam, semakin yakin ke dalam keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah ba'dal Isra'i, setelah beliau juga mengalami Isra Mi'raj. Kemarin dijelaskan dalam kitab Tauhid, beliau jadi nabi di usia 40 tahun, lalu berhijrah di usia 53 tahun, dan namun sebelumnya beliau sempat di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafat, wa mata, beliau wafat biha, di kota Madinah juga, wa dufina biha, dan dimakamkan di sana juga dalam usia 63 tahun, fi baiti Aisyata, di rumah Siti Aisyah istri beliau radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. Wa anna syari'atahu, dan adapun syariat Islam yang dibawa oleh beliau itu nasakhot jami asyara'i sabiqati, menyalin gitu ya, merangkum. Namun juga menyalinnya itu ada yang diikuti, dan juga di sini
menjadikan syariat-syariat sebelumnya itu juga tidak berlaku lagi semuanya, karena semuanya ada di dalam syariat Nabi Muhammad ini. Nasahot jami issaro'i as-sabiqatu, yang telah datang sebelumnya, alaiha, sebelum syariat ini. Sebelum datang syariat Islam ada syariat-syariat lain yang dibawa oleh para rasul yang lain. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang sudah berlaku itu adalah syariatnya Nabi Muhammad. Sampai kapan? Watabko mustamiratun, dan diabadikan gitulah. Abadi di usianya itu, usianya syariat Nabi Muhammad itu ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Nah, demikianlah syariat Islam ini. Jangan sampai kita bikin syariat baru ataupun mengikuti syariat-syariat baru selain syariat Islam. Nah, sebagai seorang muslim, inilah keyakinan kita, tidak ada syariat lain lagi, cara beribadah hanya Islam yang paling benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa asal baik tapi tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi, tidak bisa asal baik tetapi tidak mengikuti syariat yang sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak sah keislamannya. Wa yajibu, dan wajib alal mukallafi, bagi orang-orang yang mukallaf, aidon juga, ayyarifa saroi iddini, untuk mengetahui syariat-syariat agamanya. Wahia furu'uhu, dan ini adalah cabang-cabang dari agama. Jadi agama itu seperti sebuah pokok, ada cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabangnya itu wahamuha atau harotu. Cabang-cabangnya itulah yang dibahas di dalam ilmu fikih ini. Jadi ketika kamu akan menegakkan sebuah agama, itu cabang-cabangnya juga wajib kamu jalani. Wahamuha, dan yang paling pokok gitu ya, cabang yang paling pokok itu atau harotu, yaitu tentang toharoh, wasolatu, dan juga sholat, wazakatu, serta zakat, wasaumu, serta saum, puasa bulan Ramadan, wal haju. Inilah juga haji apabila kita mampu. Inilah yang disebut dengan rukun Islam, cabang-cabangnya dari agama. Jadi agama itu memiliki, kalau dalam pohon itu ada yang kokoh batangnya itu adalah ketauhidan kita, yang wajib kita imani, yang wajib kita jalankan, yakini, dan cabang-cabangnya ini juga jangan sampai tidak ada ya. Atau harotu, sholat, toharoh itu penting, karena kalau tidak toharohnya tidak benar, sholatnya tidak akan benar ya, hajinya nanti bisa tidak benar juga. Makanya toharoh juga menjadikan salah satu yang paling penting di dalam ilmu keislaman ini, ilmu syariat ini. Toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Wana lubu minallahi ta'ala wanat lubu. Maka aku, ini penulis Syekh Muhammad Hasbi, mohon maaf jika saya, ya betul, Syekh Muhammad Hasbi rahimahullah, menyatakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wanat lubu, dan yang aku cari gitu ya melalui kitab ini adalah minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, al-i'anata, yaitu pertolongan, ala zikril ahammi minha, supaya bisa menjadikan apa yang aku bahas di sini itu menjadi sesuatu yang pasti gitu ya, menjadi sesuatu yang ditolong oleh Allah, wal barokata fihi, dan mudah-mudahan menjadikan kitab ini, ilmu yang diajarkan di dalam kitab ini itu ada di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanaqul wallahu a'lam. Insyaallah nanti di episode selanjutnya kita akan mulai membahas kitabut toharoh, udah mulai masuk fikih nih. Mudah-mudahan kita dapat pertolongan Allah di dalam membacanya, saya juga di dalam memahaminya, dan juga di dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika video ini sangat sederhana, namun mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa menjadi sebuah alternatif untuk teman-teman semuanya belajar dan memahami dasar-dasar agama ya. Namun ini mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya juga masih belajar, jadi jangan lupa untuk bisa berkonsultasi langsung kepada para asatidz, kepada para kiai, bersilaturahmi ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dekat dengan para kiai, dekat dengan para ulama, sehingga semakin bertambah ilmu kita, bertambah keimanan kita, dan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.